Bang Sekar. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya murid-murid? Baik. Hari ini kita akan kembali belajar tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tetapi dikhususkan dengan materi mukjizat. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu. Arbani, Fathul Jannah, Sifa Aulia, Yuliani. Alhamdulillah semua hadir. Berikutnya doa sebelum belajar. Untuk doa sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Ada berdoa, tangan diangkat ke atas, kepala ditundukkan, matanya dipejam. Kita membaca doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking pada hari ini kita akan melakukan tepuk konsentrasi. Masih ingatkah tepuk konsentrasi? Ya, kita mulai. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena ingin tahu. Guru berbicara, ulumnya mendengarkan. Siap. Kita akan mengingat pelajaran kita yang telah kita pelajari pada minggu yang telah lalu. Adakah yang ingat tentang apa pelajaran kita pada minggu yang telah lalu? Tentang bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad itu ada 8 kan itu juga? 7. Peristiwa-peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Apa minggu tadi? Hancurnya tentara bergajah, ya. Kenabiannya. Yang terakhir mukjizat. Nah, pada hari ini kita khusus membahas tentang mukjizat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, melalui kegiatan pengamatan dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW, siswa dapat meyakini akan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membaca tentang mukjizat, siswa dapat menerima dengan yakin akan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada materi mukjizat pada saat ini. Saya mau bertanya, apakah anak-anak ingat apa saja bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, siapa? Anjung tangan. Dan Pak, mukjizat. Ya, betul. Pak, Ya, silakan. kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Ada lagi? Dan Pak, Ya. lahir Khadijah yang telah berusia 40
tahun menjadi subuh. Ya, betul. Apakah anak-anak tahu bentuk mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum Pak. Ya, silakan. Dapat membelah bumi. Yang lain? Al-Quran. Ya, Al-Qur'an. Jadi ada banyak lagi mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat adalah kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul. Itu arti dari mukjizat. Jadi orang biasanya ketika diisi mukjizat yang ada tuh para nabi dan rasul. Begitu banyaknya mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada yang mengatakan lebih pada 1000 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebagian dari mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah dapat membelah bulan. Keempat, memperbanyak makanan yang jumlahnya sedikit hingga dapat dimakan oleh ribuan orang. Jadi jumlahnya sedikit makanannya. Karena mukjizatnya Nabi, maka mayu lebih pada ribuan orang. Yang kelima, perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj. Ya. Yang kesembilan, mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat perang Khandaq. Itu lubang kenal panjang, tapi kering, ada bebanyu. Bila bebanyu disebut dengan sungai, ya loh. Dalam. Nah, jadi itu sebagai benteng pertahanan umat Islam. Nah, pada saat penggalian parit tersebut ada penampakan atau timbul mukjizat Nabi. Yang untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Mari kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pertama-tama kita akan membahas tentang bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah pun datang membelah bulan demi membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan akhirnya terbelah menjadi dua dan kemudian menyatu sesuai dengan permintaan para kafir Quraisy. Makanan yang dihidangkan dan akhirnya makanan tersebut cukup untuk makan semua orang hingga kenyang. Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya adalah memberitakan dengan benar sesuatu yang akan terjadi. Jadi apakah anak-anak paham tentang materi mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillah. Kita akan melakukan tugas kelompok. Jadi tugasnya nih, kita mengurutkan gambar tentang mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat dia dicatat di buku urutannya, kena maju ke muka, dipresentasikan, dibacakan. Silakan dimulai pengerjaannya. Apakah sudah selesai? Ayo kumpulkan muka. Selanjutnya kita maju ke muka. Dua gambarnya dipresentasikan. Kelompok tiga maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari kelompok kamu.
Dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. 4. Memperbanyak makanan yang jumlahnya sedikit dengan sunnah sesuatu yang akan terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas berikutnya kita membuat pertanyaan. Jadi membuat pertanyaan di sini, pertanyaan refleksi dari siswa. Jadi kemudian disuruh mengulang pertanyaan 1. Setelah itu di rolling seperti minggu yang telah lalu. Jadi dicontreng bila hendak sama pertanyaan dengan pertanyaan kawan kita. Bila tidak, ditarik. Apakah sudah selesai? Kalau sudah, kumpulkan ke depan. Yang pertama punya Ilyas, Muhammad Ilyas. Pertanyaannya, apa saja bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? 1. Peristiwa-peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum kesimpulan, Dokter mau bertanya, apakah pelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Apakah media yang Bapak sampaikan dalam pembelajaran hari ini menarik? Setelah kita belajar, apakah murid-murid paham dan mengerti tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillah. Kita akan menyimpulkan pelajaran kita. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran? Ya. Mukjizat adalah kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul. Terima kasih. Siapa lagi? Ya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah 1. Rasulullah dapat membelah bulan. 2. Nabi Muhammad dapat menghentikan perjalanan matahari. 3. Nabi Muhammad SAW dapat memunculkan kembali matahari yang sudah terbenam. 4. Memperbanyak makanan yang jumlahnya sedikit hingga dapat dimakan oleh ribuan orang. 5. Perjalanan Isra Mi'raj. 6. Dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit hanya dengan berdoa dengan mengusap bagian yang sakit. Yang berikutnya siapa? Ya, silakan. Keistimewaan dari Al-Quran di antaranya adalah 1. Keindahan susunan bahasanya yang tidak ada yang dapat menandingi keistimewaan. 2. Kandungan Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab yang telah diturunkan terdahulu. 3. Al-Quran menjadi petunjuk utama atau al-huda untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. 4. Al-Quran menjadi pengingat atau al-dzikir dan pengobat atau asyifa bagi kaum muslimin yang membacanya. 5. Membaca Al-Quran itu sama saja dengan ibadah sehingga berpahala bagi yang membacanya maupun bagi yang mendengarkannya. Ya, terima kasih. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan dulu. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.